Shalom, welcome to Youth Service. Buat kalian semua yang belum tergabung di dalam komunitas anak muda, mari bergabung bersama kami dengan cara daftarkan diri kalian di line @MSYouth. Buat kalian yang rindu memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, dan lain sebagainya, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja atas nama Gereja Mawar Sharon, atau juga kalian bisa scan QRIS yang ada di layar kalian. Tentunya kalian udah gak sabar ya untuk bisa memulai ibadah kita hari ini. Mari saya pimpin di dalam doa dan kita satukan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kebaikan Tuhan, karena kami masih boleh beribadah bersama-sama. Biarlah di dalam ibadah ini Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu dan kuasa-Mu bekerja nyata. Walaupun mungkin Tuhan hari ini kami terpisah oleh jarak dan waktu, tetapi hadirat-Mu tidak akan pernah terpisahkan oleh jarak dan waktu. Terima kasih, kami siap memulai ibadah hari ini. Yang siap mulai ibadah bersama dengan saya katakan, amin. Enjoy the service and God bless you. Senang banget bisa ketemu sama kalian hari ini. Yuk kita semua sekarang bareng-bareng bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan bareng-bareng yuk. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. I lift your praise you now. Oh, 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 oh. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. We praise you now. Oh, oh, oh. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have brought me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Praise you forever. I praise you forever. With everything
praise you forever. With everything in, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. For praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now, Jesus. Yuk, sekarang kita siapin hati, kita mau sembah Tuhan yuk. To Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior. That's a tree. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forever stay.
our God. And all will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great, all will sing how great, all will sing how great is our God. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu, siapkan kami ya Bapa agar kami dapat menerima firman-Mu. Thank you Tuhan dan Yesus, haleluya, amin. Shalom, anak-anak muda yang luar biasa. Apa kabar? Saya percaya bahwa hari ini kita terus akan mengalami Tuhan di setiap waktu kehidupan Anda. Dan Pastor Robert saat ini ingin mengajak kita semua untuk kita lebih lagi semakin mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Terutama kita memasuki tema di bulan ini yaitu Growth in Ministry. Kita ingin terus belajar mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kita, di dalam iman kita, dan tentu saja di dalam pelayanan kita. Jadilah anak-anak muda yang terus bertumbuh agar pertumbuhan rohani kita tidak berhenti, maka kita perlu menyalurkan pengetahuan dan kemampuan yang kita miliki, juga salah satunya di dalam bentuk pelayanan. Anda siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan tentunya Pastor Robert juga ingin memotivasi setiap Anda supaya Anda juga siap untuk lebih lagi melayani Tuhan. Dan saya juga bersyukur bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Karena dengan melayani Tuhan, iman kita mengalami pertumbuhan. Dan saat iman kita bertumbuh, maka secara pribadi saya juga ingin lebih lagi melayani Tuhan. Saat kita melayani, tentu saja kita tidak bisa sendiri. Kita juga membutuhkan orang lain di dalam pelayanan kita. Kita juga bisa semakin memperbesar kapasitas rohani maupun intelektual, karakter, hubungan dengan sesama saat kita melayani. Percayalah, pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam kehidupanmu ketika melayani, itu pun juga bisa diterapkan di dalam area kehidupan sehari-hari. Dimanapun kau berada, sebagai seorang pelajar, sebagai mahasiswa, dan suatu saat nanti di masa yang akan datang, engkau akan bekerja di dunia publik, di marketplace. Ketika kita melayani di dalam sebuah lingkup gereja, katakanlah seperti itu. Ketika engkau juga melayani di dalam sebuah kelompok kecil, di dalam CG, itu pun juga akan membentuk karaktermu ketika engkau nanti suatu saat nanti akan berhubungan dengan orang-orang di luar sana. Ketika engkau juga bekerja di dunia marketplace, dan kita mau belajar untuk terus kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, dari beberapa pengalaman yang telah lalu ketika saya juga belajar melayani Tuhan, saya melayani Tuhan ini begitu saya nggak berapa lama sesudah lahir baru atau sesudah bertobat. Nggak usah nunggu untuk diminta, dipaksa, didorong atau dijadwal. Tetapi nggak tahu gimana ada sebuah perasaan yang rasanya haus sekali kepingin melayani Tuhan. Ketika saya diajak oleh teman-teman saya, ayo kamu setelah dibaptis, kamu aktif. Ikut terlibat di dalam penggembalaan, di dalam kelompok kecil yang sampai saat ini kita sebut sebagai CG atau Connect Group. Disitulah awal mula untuk saya melayani. Saya ingat sekali ketika pemimpin CG saya waktu itu memberikan kesempatan untuk saya dimulai dari hal yang paling sederhana aja deh. Ayo Robert, coba kamu pimpin doa. Ya, buat saya itu adalah sebuah kehormatan. Biasanya saya berdoa di hadapan Tuhan, cuma berdoa sendiri. Saya berdoa ketika waktu-waktu saat teduh saya. Tetapi akhirnya saya terima sebuah kesempatan untuk berdoa di depan beberapa orang saja sih, di depan beberapa teman-teman aja. Untuk mimpin doa. Mimpin doa sebelum menyampaikan sharing firman Tuhan, sebelum satu sama lain saling melayani. Saya diberikan kesempatan untuk berdoa, bahkan untuk doa sebelum kita menikmati snack. Itu pun buat saya sebuah sukacita. Akhirnya saya dapat kesempatan. Dan kemudian saya juga diberikan kesempatan oleh pemimpin CG saya untuk mulai memimpin, menaikkan lagu pujian, memuji dan menyembah Tuhan.
Ya, saya sih merasa bahwa inilah kesempatannya. Karena biasanya saya lakukan itu sendirian secara pribadi. Di kamar saya saat teduh, saya berdoa di hadapan Tuhan. Saya juga ketika mau menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, saya lakukan itu sendiri untuk menyenangkan Tuhan saya. Tetapi di dalam sebuah kelompok kecil, saya akhirnya juga bisa mempraktekkan apa yang sudah pernah saya lakukan secara pribadi. Dan itu bukan untuk menampilkan diri saya, ini loh saya bisa berdoa, ini loh saya bisa menyanyi. Tetapi itu adalah sebuah pelayanan. Saya lakukan itu dengan segenap hati saya. Akhirnya dari waktu ke waktu iman saya terus bertumbuh. Kenapa? Karena saya gunakan kesempatan itu. Saya gunakan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin CG saya untuk saya mulai melayani. Ketika saya melayani, saya mengalami pertumbuhan. Dan berikutnya saya dipercayakan lagi sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Untuk saya men-sharingkan kehidupan saya. Untuk saya mulai membagikan kebenaran firman Tuhan hasil dari renungan saat teduh yang saya peroleh. Dan akhirnya saya juga dipercaya untuk memimpin sebuah kelompok kecil, sebuah connect group. Saya percaya saudara-saudara ketika kita juga mau mengambil kesempatan itu, menerima tanggung jawab ketika kita dipercayakan oleh pemimpin kita untuk kita menerima tugas dan tanggung jawab pelayanan, itu juga akan membentuk karakter hidup kita. Itu juga akan memperbesar kapasitas rohani kita, menumbuhkan kerohanian kita. Nah, tentu saja saya juga belajar bahwa di dalam pelayanan sekali lagi tidak bisa sendiri. Saya punya tim yang luar biasa. Saya punya pemimpin-pemimpin di atas saya yang luar biasa. Mereka yang mengajari saya, mereka yang melatih saya. Sesama teman-teman saya juga memberikan masukan. Saya juga melayani mereka, gantian mereka melayani saya. Kita bekerja sama di dalam sebuah tim. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang 11. Oke, Anda antusias? Mari buka satu kebenaran firman Tuhan ini, siapkan Alkitab Anda bersama-sama. Dan surat Petrus ini tentu saja yang nulis adalah Rasul Petrus sendiri dan ditujukan kepada orang-orang Kristen perantauan. Dan media komunikasi yang mereka gunakan pada saat itu berupa tulisan tangan, surat gitu ya. Orang-orang Kristen perantauan ini kerjanya di luar negeri dan tidak saling ketemuan secara fisik dengan Rasul Petrus, sehingga Rasul Petrus perlu menguatkan iman mereka melalui media komunikasi surat ini. Beda dengan zaman sekarang ya, karena media komunikasi kita adalah internet, jaringan online. Ibaratnya Anda adalah orang-orang Kristen di luar sana, di perantauan gitu ya, yang nggak bisa ketemu langsung dengan saya saat ini, tetapi media komunikasi online seperti ini Anda menyaksikan lewat YouTube, mstv.tv, kita bisa saling berkomunikasi ya, dan benar-benar berharap suatu saat nanti saya dan Anda bisa ketemu lagi secara fisik, tidak secara online seperti ini, ngumpul-ngumpul bareng lagi ya. Oke, dan kita melayani Tuhan bersama-sama. Anda antusias untuk itu? Katakan amin di tempat dimanapun Anda berada. Oke, yes. Oke, apa yang mau kita pelajari dari surat Petrus pasal yang keempat ini? Kita mau belajar tentang bagaimana mempraktekkan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. You and me. Anak-anak muda, mari semangat kita belajar satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Bagaimana praktek iman kita sebagai anak Tuhan itu bisa mengalami pertumbuhan di dalam pelayanan. Karena iman itu kalau cuma direnungkan, disimpan sendiri, tidak akan berdampak apa-apa. Tetapi apabila iman kita dipraktekkan, itu akan lebih baik. Itu akan berdampak baik kepada diri kita sendiri dan juga kepada sesama yang kita layani. Oke? Praktek iman kita akan membangun pelayanan kita semakin bertumbuh. Yang pertama, caranya adalah untuk kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Mari kita baca dari ayat yang ke-7 ini. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Anak-anak muda sekalian, dasar kita melayani Tuhan adalah miliki hubungan intim dengan Tuhan melalui doa. Itu yang pertama, bangunlah hubungan intim dengan Tuhan. Anda ingin semakin mengalami pertumbuhan di dalam imanmu, dalam kerohanianmu, ingin semakin mengalami pertumbuhan di dalam pelayananmu, jangan tinggalkan salah satu fondasi yang paling mendasar ini. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan.
Pelayanan kita juga tidak akan berkenan di hadapan Tuhan bila kita tidak punya hubungan intim dengannya melalui doa. Karena itu di ayat yang ke-7 jelas sekali dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang penting kuasai diri dulu, tenang dulu, berdoa. Karena banyak hal yang hari-hari belakangan ini mungkin cukup mengganggu kita, bukan cuma sekedar mengganggu, menyibukkan kita juga. Anda semua yang di dalam pekerjaan mungkin punya sebuah kesibukan dalam pendidikan, dunia pembelajaran, PR, tugas, urusan rumah, harus punya hubungan sosialisasi dengan teman, dengan keluarga, dan segala sesuatu. Berbeda dengan sewaktu masa-masa sebelum online seperti ini, sebelum belajar secara online. Mungkin segala sesuatu mungkin Anda lakukan secara fisik, ketemu, tatap muka, mungkin masih lebih bisa. Tetapi mungkin beberapa orang dari antara teman-teman kita sendiri juga ngomong bahwa kok kayaknya aktivitas secara online kayak begini jadi makin sibuk, makin ribet ya. Dikit-dikit kita harus buka handphone ya, cek di update kita, di internet kita, media sosial kita harus cek email kita, ada tugas dari guru enggak? Ada tugas dari pengajar kita kah? Ada tugas lagi dari Google Classroom kita dan sebagainya lewat media komunikasi apapun. Kita merasa, aduh notifikasi demi notifikasi. Ya kapan waktunya aku mau doa ya? Kapan waktunya mau saat teduh? Kapan waktunya aku ini mau nyembah Tuhan? Punya waktu untuk baca firman Tuhan. Kadang-kadang hati ini sudah gak tenang. Hati ini sudah menjadi galau. Belum lagi kita ketemu dengan orang tua kita. Kita juga dinasehati supaya ayo jangan banyak main game. Hello, ada yang masih suka main game mungkin di sela-sela Anda sambil belajar. Oke, ada yang mungkin saking asiknya belajar secara online, dikit-dikit lah sambil chatting nih sama temen dan sebagainya. Saudara-saudara, kadang-kadang banyak sekali notification, peringatan akan tugas yang masuk, reminder untuk kita, ketemuan lewat Zoom, lewat Google Hangout, lewat media sosial, apapun lah. Ditawarin acara apapun lah, dan itu pun secara online bikin kita sibuk sendiri, ya kan? Dan firman Tuhan mengingatkan kita, kalau engkau ingin bertumbuh secara pribadi, dan ingin bertumbuh di dalam pelayananmu, kuasai dirimu dulu. Tenang dulu, oke? Kuasai dirimu dan jadilah tenang. Tujuannya supaya kita bisa berdoa. Karena pelayanan utama kita itu bukanlah masalah kita tuh bisa melayani orang lain dulu. Tetapi masuklah di dalam hadirat Tuhan dan layanilah Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Dia. Ketika kau menaikkan doa di hadapan Tuhan, menyapa Tuhan secara pribadi, baca dan renungkan firman-Nya supaya engkau semakin memahami, mengenal, mengerti karakternya Tuhan. That's your true ministry. Itulah pelayananmu yang sejati. Punya hubungan secara khusus di hadapan Tuhan. Oke? Tampil pelayanan tanpa punya hubungan dengan Tuhan sih bisa sebetulnya, tetapi itu hanya sebatas penampilan saja. Pertumbuhan rohani kita juga tidak bisa diukur dengan seberapa banyak Anda punya jadwal pelayanan. Hello, mungkin hari-hari ini engkau merasa, ya aku sibuknya nih karena sibuk pelayanan. Aku dijadwal sih sama koordinator pelayananku. Aku dijadwal sama CG leaderku. Aku disuruh ngurusin ini, pelayanan ini. Aku harus ngatur ini. Aku harus mainkan alat musik ini. Aku harus lakukan ini. Aku harus hubungin si dia. Aku harus chattingin dan follow up temanku ini supaya dia ikut gabung di dalam CG ku, ikut kegiatan ini, itu, dan sebagainya. Lalu kita merasa bahwa ya aku bisa menggantikan semua kehidupan doaku dengan jadwal pelayanan ini. Saudara-saudara sekalian, anak-anak muda, Anda tidak bisa menggantikan hubungan intim dengan Tuhan dengan segala aktivitas pelayananmu. Ayo kita kembali, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Ya, pelayanan itu hanyalah manifestasi dari hubungan kita yang dekat dengan Tuhan kok. Ya, oke. Banyak-banyak doa ya, khususnya bagi Anda yang banyak jadwal pelayanan hari-hari ini. Makin banyak jadwal pelayanan Anda, makin banyaklah berdoa. Dan jangan pakai alasan, jadwal pelayananku sudah makin banyak, sudah makin padat. Udah Tuhan, gak sempat doa lagi. Pasti ini sudah tergantikan ya Tuhan. No. Jangan main hitung-hitungan seperti itu. Tetapi segera prioritaskan kehidupan jam doamu di hadapan Tuhan. Karena kehidupan doa adalah hal yang sangat mendasar di dalam pelayanan. Yang kedua, bagaimana kita ini mau mempraktikkan iman kita sebagai anak Tuhan agar pelayanan kita makin bertumbuh, yaitu dengan mengasihi sesama. Seperti yang dituliskan di ayat yang ke-8. Oke, baca sama-sama ya. Demikian firman Tuhan ayat 8, 2, 3. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain.
Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Pelayanan mesti dilandasi dengan kasih terhadap sesama. Ya, apalagi kalau kita ini melayani di dalam tim, ya, khususnya bagi kita semua yang sama-sama punya komunitas di dalam connect group kita. Apa tandanya kalau kita ini mengasihi teman atau teman sepelayanan kita? Oke, tanda-tandanya adalah ketika kita semua dalam sebuah hubungan, dalam relationship, pernah terjadi salah paham nggak? Ayo jujur ya, satu sama lain pernah terjadi rasanya itu gak enakan hati gitu loh sama teman-teman dalam satu grup kita. Baik itu dalam grup komunitas CG kita atau teman-teman sepelayanan kita. Pernah salah paham? Pernah Anda mengalami rasanya, aduh kok dia udah mulai gak nyapa sama aku ya. Kok aku ngomong sama orang ini sudah gak enak gitu ya. Ini ada apa gitu ya. Lalu mulai timbul iri hati. Lalu mulai timbul rasanya sebuah persaingan. Lalu mulai rasa curiga. Kok kayaknya temanku yang satu ini, dia kok kayak lebih menonjol. Dan lebih dilihat sama teman-teman yang lain. Lebih dipercayakan banyak tugas oleh pemimpin pelayanan, oleh koordinatorku, oleh CG leaderku. Lah aku ini, padahal aku loh yang kenalkan dia. Padahal aku loh yang ngajak dia ke gereja. Loh kok hanya dia kok yang kayaknya lebih banyak disibukkan dalam pelayanan. Aku gimana? Ayo, pernah nggak merasa seperti itu? Kita mulai buka celah, merasa iri hati, lalu kita juga mulai merasa tersaingi, mulai merasa nggak disayang gitu ya, mulai jablay. Oh no ya. Kita lalu mulai merasa, aduh, kok aku sudah merasa nggak enak nih sama dia, salah paham, miskom dan sebagainya. Nah, tandanya kalau kita ini mengasihi sesama kita adalah sekalipun kita ya itu wajar ya dalam sebuah hubungan ya. Mau sampai dalam usia berapapun Anda nanti, di dalam semua kegiatan, baik itu mau kegiatan rohani kah, dalam dunia kerja kah, dalam hubunganmu dengan saudara, dengan keluarga, yang namanya salah paham, miskomunikasi, dan bahkan mungkin bisa timbul rasa iri hati, bersaing dan sebagainya, itu wajar terjadi. Tetapi itu kembali kepada sikap hati kita, bagaimana kita menangani perasaan-perasaan seperti itu. Kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, di sini dikatakan bahwa tetapi yang terutama, once again I told you, tetapi yang terutama. Yang terutama adalah kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kalau engkau mengasihi teman-temanmu ini, setiap teman-teman di dalam grup pelayananmu, dalam grup CG Anda, engkau mengasihi dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, saya percaya, semua rasa iri hati, semua rasa gak terima, semua rasa gak enak, semua perasaan yang miskom seperti itu, yang rasanya jauh dengan dia, yang rasanya itu bisa salah paham, itu akan mudah terobati. Karena engkau punya sikap hati untuk mengasihi dia sungguh-sungguh. Mungkin ada benih perpecahan yang ditaburkan oleh iblis di dalam hatimu. Mungkin ada sebuah benih iri hati, bahkan sampai menjadi sebuah dendam yang ditaburkan iblis di dalam hatimu. Tetapi apabila engkau menerapkan kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, perhatikan baik-baik ini. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bagaimana caranya kasih ini menutupi banyak dosa? Dengan cara mengampuni. Mungkin Anda pernah terjadi sebuah salah paham. Akhirnya Anda dipersalahkan. Bagaimana kita tetap punya hubungan yang baik dengan teman kita itu? Kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih bisa menutupi iri hati. Kasih itu bisa menutupi rasa benci, rasa dendam kita. Gimana caranya? Ketika kita melepaskan pengampunan. Dimulai dari siapa nih? Habis temanku itu belum minta maaf sama aku sih pastor. Aku gak terima, dia yang berbuat salah. Masa aku yang mesti minta maaf? Nah ini dia. Kalau kau mengasihi temanmu itu sungguh-sungguh, gak usah nunggu dia yang minta maaf sama dirimu. Mungkin kau yang gak enak hati. Mendingan kita duluan deh yang membuka pintu maaf. Mendingan kita dulu yang datang sama dia. Aku minta maaf ya kepada kamu. Sekalipun mungkin pikiran logika kita berkata, dia yang salah kok aku yang minta maaf. Saudara-saudara, ya. Apabila hal itu tergantung padamu, hendaknya kitalah yang berdamai dengan semua orang. Kitalah yang memulai untuk meminta ampun. Kitalah yang memulai dengan sikap hati yang benar dulu. Aku mengasihi dia. Mungkin sikap hatiku yang salah sama dia. Ya apa salahnya kita yang minta maaf sama dia. No problem with that. Ya. Karena itu tandanya
kalau kita ini mengasihi teman kita, mengasihi sesama kita adalah ketika terjadi salah pahamkah, miskomunikasi, mungkin celah iri hati, saudara-saudara, ketika engkau bisa melepaskan pengampunan, ketika engkau bisa tetap mengasihi mereka dan menerima mereka apa adanya, kita lakukan the attitude of love. Kita tetap mengasihi mereka. Sikap kita mengasihi dengan mengampuni mereka, menerima mereka apa adanya. Ya, sekalipun, sekali lagi saya katakan di dalam sebuah hubungan bisa terjadi salah paham, persaingan, merasa lebih hebat. Tapi kalau tidak dipulihkan dengan kasih, pelayananmu akan sia-sia. Kalau engkau ingin memiliki pelayanan di hadapan Tuhan, pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan, utamakanlah perintah ini. Utamakanlah kasih. Kasihilah sungguh-sungguh. Apalagi kalau mereka itu teman-teman pelayananmu, teman-teman satu gereja kita, teman-teman satu komunitas di dalam connect group kita. Untuk kita menumbuhkan kasih ini, maka hubungan itu perlu diuji. Kasihi rekan satu timmu. Hubungan di atas pelayanan. Jangan gara-gara pelayanan hubungan menjadi rusak. Catat ini baik-baik, ingat nih baik-baik. Hubungan di atas pelayanan. Pelayanan gak pelayanan, hubungan harus terjalin dengan baik. Ya, mungkin di antara satu tim pelayanan ada yang akan lebih menonjol. Pesan saya adalah jangan iri-irian, jangan saing-saingan, jangan sikut-sikutan gitu ya. Saling menghargai, saling mengasihi itu lebih penting. Saling menghargai sebuah hubungan, pertahankan itu. Lebih baik punya hubungan yang baik daripada kita gara-gara sebuah pelayanan kita merusakkan sebuah hubungan. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita itu terus mengalami pertumbuhan di dalam iman kita, mempraktikkan iman kita sebagai orang Kristen dan mengalami pertumbuhan dalam pelayanan. Yang ketiga adalah tulus menolong orang lain. Ya, ayat yang ke-9 dikatakan demikian, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ya, intinya adalah kalau ada teman sepelayanan Anda yang perlu ditolong, dengan tulus tolonglah mereka. Ya. Berilah tumpangan seorang kan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ya, salah satunya dengan memberi tumpangan itu ibaratnya kita memberikan pertolongan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketika mereka sedang mengalami kesulitan tertentu dan ketika kita menolong mereka, bisa saja di dalam lingkup pelayanan. Misalkan ada teman sepelayanan kita yang sakit, harusnya mereka yang dijadwal. Tetapi oleh karena mereka gak bisa ya, karena sakit misalkan, karena ada halangan. Lalu mereka minta bantuan, mereka kontak Japri secara pribadi, tolong dong gantiin aku jadwal pelayananku karena aku gak bisa lakukan tugas ini. Lagi ada halangan, lagi sakit dan sebagainya. Apa yang menjadi respon Anda? Ya, beberapa mungkin katakanlah, oh ya oke, aku akan bantu kamu ya, aku tolong kamu. Ya, itu sikap yang baik. Tetapi jangan sampai kita lakukan ini, wah ini kesempatan ini ya, mumpung kamu sakit, tahu rasa sekarang, dah biarin. Biar gak ada yang gantiin, biar kamu nanti dimarahin sama pemimpin. Saudara-saudara, jangan lakukan itu. Sebisa mungkin kalau engkau bisa tolong dia, tolonglah dia. Dan seperti yang saya katakan di bagian yang sebelumnya bahwa hubungan itu di atas pelayanan. Kalau temanmu itu juga membutuhkan pertolonganmu, membutuhkan bantuanmu di luar lingkup pelayanan, gimana coba? Ya namanya juga teman kan, hubungan di atas pelayanan, bahkan di luar jam pelayanan, di luar lingkup pelayanan. Kalau engkau tahu bahwa temanmu yang satu ini perlu dibantu, ya bantulah dia, ya tolong dia, dan pastikan bahwa inilah hubungan yang terus terjalin ketika kita saling tulus menolong orang lain. Ya, dan ketika kau menolong, ingat di sini dicatatkan bahwa beri tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Itu artinya kita nolong dia tuh dengan tulus, dengan murni, tidak berharap imbalan dan juga bukan karena terpaksa. Kalau kita nolong dengan terpaksa itu namanya menolong dengan bersungut-sungut. Padahal firman Tuhan dengan jelas dikatakan beri tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ketika temanmu minta digantikan jadwalnya, lalu kau ya udah, aku tolongin kamu. Tapi hati kita tuh sambil gak enak gitu, sambil aku lagi, aku mesti gantiin dia lagi. Kenapa sih orang ini? Ayo saudara-saudara, sekali lagi, ketika kau menerima sebuah kesempatan untuk melayani, lakukanlah itu dengan tidak bersungut-sungut. Tetapi jadikan itu sebagai sebuah privilege, sebuah kehormatan, tanggung jawab yang besar yang kau terima dari Tuhan. Oke? Yang keempat, layanilah sesamamu sesuai dengan talentamu, sesuai dengan bidangmu, sesuai dengan apa yang kau bisa, sesuai dengan kemampuanmu. Ayat yang ke-10 dan seterusnya dikatakan demikian, ya.
Layanilah seorang akan yang lain. Jelas sekali dikatakan, layanilah seorang akan yang lain. Untuk melayani sesama itu adalah perintah Tuhan sendiri bagi setiap kehidupan kita, umat Kristiani. Karena itu jangan sampai kita jadi umat Kristen, bahkan dimulai dari usia muda seperti Anda dan saya, kita berpangku tangan. Udahlah, yang melayani itu biarlah orang lain saja. No, tetapi firman Tuhan ini diperintahkan benar-benar buat kita adalah layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Setiap saya dan Anda sudah menerima kasih karunia Tuhan, bukan? Ya, kita melayani Tuhan bukan untuk diselamatkan. Oke? Dengarkan baik-baik, kita ini melayani Tuhan bukan supaya kita ini dapat tempat di sorga, bukan. Tetapi karena kita sudah menerima kasih karunia Allah sebagai pengurus yang baik, pengelola yang baik dari kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan kita, maka kita melayani. Atau saya singkatnya begini deh, karena saya dan Anda sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, maka kita melayani. Karena kita sudah beroleh kepastian bahwa suatu saat nanti kita pasti masuk surga, makanya kita melayani. Oh, karena itu saya minta setiap Anda, jangan males-males ya melayani Tuhan. Ayo, kita harus mulai menyemangati diri kita. Anda bisa tepuk dada Anda sendiri. Oke, saya, ayo, harus rajin melayani, melayani di CG kah, melayani di gereja kah, melayani sesuai dengan talenta yang kau punya. Oke, layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, nih contohnya, ya, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kalau talentanya memang berbicara, ya berbicaralah. Sampaikan kesaksian, sampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, talentanya melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Dengan keterampilan, dengan kemampuan yang dia punya sesuai anugerah Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yes. Karena itu, apa yang menjadi kekuatan di dalam skill atau kemampuanmu? Kembangkan itu dan pakailah itu untuk melayani. Untuk mempraktikkan imanmu, layanilah sesamamu sesuai dengan talenta yang engkau bisa. Contoh, ya tadi di contohnya di ayat yang ke-11 tadi adalah bicara. Jika ada orang yang berbicara, hendaklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Apalagi, mungkin kau punya sebuah bakat terpendam untuk memimpin. Untuk memimpin, katakan untuk mengatur sebuah pertemuan. Berbicara di depan umum. Untuk engkau mengayomi, memperhatikan teman-temanmu yang lain. Jadilah seorang pemimpin yang diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi mungkin talenta yang kau miliki. Misalkan, engkau punya talenta bernyanyi. Kembangkan bakatmu, kembangkan talentamu. Engkau mungkin juga punya bakat nulis. Kembangkan bakatmu, kembangkan talentamu dan posting tulisanmu itu. Bikin blog juga bisa. Atau mungkin Anda punya bakat di syuting. Oke, bikin vlog ya, upload di YouTube Anda. Dan jangan lupa tag saya supaya saya bisa follow dan subscribe YouTube channel Anda. Oke, saya kepengen melihat anak-anak muda yang luar biasa. Anda membuat sesuatu yang kreatif. Anda bisa nulis, bikin blog. Anda bisa punya sesuatu yang bisa buat konten. Dan Anda bisa membuat video. Anda bisa editing, upload itu. Kembangkan kreativitasmu dan ingat tujuannya apa. Nah ini dia. Ketika kau punya sebuah skill atau sebuah kemampuan, bukan hanya sekedar bikin dan bukan hanya sekedar menu-menuin dunia maya, dunia online, dunia internet. Bukan. Ingat baik-baik. Lakukanlah segala sesuatunya ini supaya, lihat nih, bagian terakhir ayat 11 ya. Supaya apa? Supaya Allah dimuliakan dalam sesuatu karena Yesus Kristus. Jujur ya, terus terang nih. Banyak kan kalau saya lihat di media online, medsos kah itu, YouTube kah itu, kadang-kadang banyak konten-konten yang tidak berguna. Kadang-kadang banyak konten-konten yang tidak sehat, bahkan kadang menyesatkan, membingungkan, kadang-kadang ya gak berguna lah, istilahnya begitu, tidak berkualitas. Tapi subscribernya banyak, oke? Tetapi kadang-kadang itu jadi rame, banyak viewernya, banyak nonton, banyak komen, banyak like-nya. Padahal buat saya, ya yang gak tahu gini juga gak apa-apa gitu loh. Malah kadang-kadang menjadi sebuah fenomena, menjelek-jelekan, menghina satu dengan yang lain dan sebagainya. Kontennya nggak sehat sebetulnya.
Ini menjadi sebuah challenge buat setiap kita di masa sekarang. Bagaimana anak-anak muda, kalau kau punya sebuah karunia dari Tuhan, mungkin ini panggilanmu untuk kau mengisi konten di dunia maya dengan konten-konten yang mempermuliakan nama Tuhan. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Kalau kontenmu memuliakan Tuhan, saya percaya kontenmu diurapi. Bukan seberapa banyak followersmu, bukan seberapa banyak yang subscribe, bukan seberapa banyak yang view, tetapi yang penting, jadilah konten yang berbeda di tengah-tengah dunia ini, asal nama Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang akan mempromosikan seluruh kehidupanmu. Apalagi mungkin yang bisa menjadi talentamu, bisa juga talenta main musik lah, nari, dekorasi, buat permainan, mengkoordinar pertemuan, mendesain, dan sebagainya. Do it all, lakukan itu semua. Ujung-ujungnya untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus saja. Jangan hanya sekedar membuat sesuatu, memperagakan sesuatu, melakukan sesuatu, posting sesuatu, upload sesuatu untuk mempermuliakan diri sendiri. That's not good. Tetapi lakukanlah segala sesuatu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu namanya pelayanan. Sebab pelayanan itu juga tidak hanya dibatasi di dalam sebuah ruangan, tidak dibatasi dalam sebuah komunitas, kelompok kecil saja, tidak dibatasi dalam sebuah area gereja, di dalam panggung gereja, tetapi pelayanan bahkan seperti zaman sekarang kita semua dicelikkan. Pelayanan pun juga bisa dilakukan secara online. Oh, saya percaya anak-anak muda, kalau kita ini melayani sesuai kemampuan kita, biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Jadi, saya mengajak kita bersama, ayo kita praktekkan iman kita agar kita semakin bertumbuh dengan cara pertama, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan mengasihi sesama kita, tulus menolong setiap rekan-rekan kita, dan juga melayani sesama sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah anugerahkan buat setiap kita, agar hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Oke, Anda siap untuk lakukan ini? Ingat baik-baik ya, bahwa dasar dari segala pelayanan kita kembali kepada hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Oleh karena kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, makanya kita tuh punya kemampuan, kapasitas hati yang besar untuk mengasihi setiap rekan-rekan kita, dan dengan tulus kita akan menolong mereka. Serta ketika kita melayani Tuhan, kita kembangkan setiap talenta dan karunia yang kita punya. Dan kita akan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan pelayanan kita, hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Dan berkati setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada. Supaya iman kami terus mengalami pertumbuhan. Dan salah satu caranya adalah ketika kami terus menyadari bahwa ketika kami melayani Engkau ya Tuhan. Dimulai ketika kami melayani Engkau secara pribadi di dalam hubungan yang intim, di dalam doa. Iman kami akan bertumbuh. Dan ketika iman kami bertumbuh akan membuat kami semakin haus dan lapar untuk lebih lagi kami melayani Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan urapi kami. Pakai setiap kehidupan kami ya Tuhan untuk membangun hubungan kami dengan sesama kami. Hubungan melampaui pelayanan yang kami punya. Dan kami percaya Tuhan mengurapi setiap pelayanan kami, mengurapi juga setiap talenta yang kami miliki, setiap bakat yang kami miliki, dan bukakan, singkapkan ya Tuhan bakat-bakat terpendam yang dimiliki oleh setiap anak-anak-Mu. Mungkin yang saat ini sedang bergumul dengan talenta mereka, dengan bakat, dengan kemampuan mereka. Mungkin ada beberapa dari antara engkau anak-anak muda. Engkau merasa bahwa aku belum bisa lakukan ini, aku sepertinya gak sanggup. Tetapi percayalah, Tuhan punya panggilan yang secara spesifik dalam kehidupanmu. Jangan merasa tidak bisa sebelum engkau mencobanya. Percayalah bahwa Tuhan sedang membangkitkan sebuah benih-benih, sebuah potensi-potensi yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Apa yang mungkin kau merasa belum bisa saat ini, tetapi ketika kau berusaha, mencoba dan melatih, Tuhan akan membuat engkau mengembangkan kemampuanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih ya Tuhan, apabila kami sudah melayani Engkau, Engkau juga telah memberikan setiap kami kemampuan, Engkau mengurapi kami, dan Tuhan yang terus mempertajam setiap area pelayanan kami, apapun yang kami lakukan, hanya semata-mata untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Dan ampuni kami ya Tuhan, apabila di dalam melayani Tuhan, mungkin sempat ada rasa salah paham, iri hati, bahkan merasa bersaing. Pulihkan hati kami, sebab kasih Tuhan menutupi segala pelanggaran. Kasih itu menutupi banyak dosa. Dimulai dari kami sendiri Tuhan, mengalami pemulihan di dalam rumah Tuhan. Ketika kami melayani Tuhan, bukan untuk motivasi pribadi, tetapi untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Setiap jemaat Tuhan dimanapun kau berada, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus saat ini. Terimalah berkat
dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan persekutuan intim bersama dengan Roh Kudus mengalir menyertai seluruh kehidupanmu. Terimalah berkat yang mulia ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.